Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurnia Fatwa dengan NIM C0D022010 dari kelas perpajakan, kelas G, mata kuliah. Saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang akuntansi perpajakan yang bermateri konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Mereka yang pertama yaitu pengertian konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Seperti yang kita tahu, pengertian pembukuan dan konsep dasar akuntansi pajak, Undang-Undang Perpajakan lebih jelas mengatur tentang pembukuan. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pembukuan yang dimaksud adalah mengacu kepada prinsip akuntansi yang lazim. Lazim yaitu sesuatu yang sudah teratur. Dan lanjut, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Jadi, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Contohnya nih, kita mempunyai perusahaan, ya kita harus melakukan pembukuan supaya tahu penyerahan barang atau jasa dari perusahaan kita tersebut. Dan selanjutnya yang ditutup yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP. Dan selanjutnya yang wajib melakukan pembukuan yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan yang sudah diatur di Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 KUP. Dan yang kedua, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan style-style aktual atau style-style khas yang sudah diatur juga pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Dan laba atau rugi ini atau neraca atau pembukuan yang dibuat oleh perusahaan itu hanya berlaku selama 10 tahun. Dan jika sudah lebih 10 tahun, itu tidak dipergunakan lagi atau tidak bisa untuk dilanjutkan lagi. Bisa dibuang, bisa dibakar, atau bisa disimpan. Selanjutnya, prinsip taat asas dalam metode pembukuan, misalnya dalam penerapan stelsel, pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian, persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Yaitu dan selanjutnya teman-teman, fungsi dari pembukuan dalam akuntansi perpajakan itu ada beberapa fungsi. Di sini saya mendapatkan 8 fungsi. Yang pertama itu meminimalisir risiko hilangnya produk, aset, bahkan uang perusahaan, membantu perusahaan dalam melacak pembayaran pendapatan, pembelian, dan penjualan yang terjadi selama periode berjalan atau periode selama 10 tahun itu. Dan yang ketiga, memudahkan pencatatan tiap transaksi bisnis yang berjalan. Yang keempat, meringkas catatan, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan secara berkala. Berkala itu ya secara terus-menerus. Dan yang kelima, mengetahui jumlah pengeluaran yang harus perusahaan bayar maupun pos-pos akuntansi lainnya. Yang keenam, memantau biaya operasional perusahaan. Yang ketujuh, mengetahui besarnya untung rugi yang dialami perusahaan. Jika kita tidak mengetahuinya, jika kita tidak membuat pembukuan, kita nggak bakal bisa tahu bagaimana kita bisa untung atau ruginya. Dan yang terakhir dan yang kedelapan yaitu membantu dalam penilaian bisnis perusahaan. Dari fungsi-fungsi tersebut sudah dijelaskan bahwa pembukuan ini adalah sangat penting bagi perusahaan untuk menghitung akuntansi perpajakannya. Supaya perusahaan bisa mengetahui
berapa untung atau ruginya suatu perusahaan, risikonya apa saja, produk, aset, bahkan uang perusahaan bisa dilihat dari pembukuan, dan lainnya yang sudah saya bacakan tadi. Dan selanjutnya, ini contoh dari konsep pembukuan dalam akuntansi, yaitu ini contohnya, bisa dilihat teman-teman. Dan kesimpulan dari saya itu pembukuan dalam akuntansi perpajakan memiliki beberapa kesimpulan yang penting. Yang pertama, pembukuan yang baik dan akurat sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari masalah dengan otoritas pajak. Yang kedua, pembukuan yang tepat juga membantu dalam memantau kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Tiga, dalam pembukuan perpajakan penting untuk memisahkan dengan jelas antara transaksi bisnis dan transaksi non-bisnis agar perpajakan dapat diterapkan secara benar. Terakhir, menjaga catatan yang menjaga catatan yang rapi dan teratur akan memudahkan dalam proses audit dan memperkuat kepercayaan otoritas pajak terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Thanks for watching my presentation. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.